Intinya, kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI resmi memulai pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Kehadiran RUU perampasan aset bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia tidak lagi sekadar berorientasi pada hukuman penjara bagi pelaku. Komisi 3 DPR resmi memulai pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana pada Kamis pekan lalu. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, terorisme hingga narkotika melalui pendekatan pemulihan kerugian finansial negara. Dalam rapat dengan Badan Keahlian DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mengatakan kehadiran RUU ini bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia tidak lagi sekedar berorientasi pada hukuman penjara bagi pelaku. Fokus utama ke depan bagaimana negara dapat secara efektif menyita aset hasil kejahatan guna mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dalam proses penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset, Sari menjamin Komisi 3 akan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik. Intinya, kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sendiri telah ditetapkan oleh Badan Legislasi ke dalam Daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 sebagai regulasi yang mendesak untuk diselesaikan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Keahlian DPR RI memastikan naskah akademik RUU perampasan aset terkait tindak pidana disusun dengan mengundang para pakar sebagai bentuk partisipasi publik. Dalam RUU perampasan aset ini mengenal dua konsep, yakni perampasan aset berdasarkan putusan pidana dan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI, Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana akan terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Naskah akademik tersebut disusun dengan mengundang para pakar sebagai bentuk partisipasi publik. Mulai dari ahli hukum Universitas Gadjah Mada hingga praktisi hukum ex-peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW. Bayu menegaskan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini mengenal dua konsep, yakni conviction-based forfeiture atau perampasan aset bisa dilakukan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dan non-conviction-based forfeiture atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana ini berlaku dalam kondisi tertentu, seperti tersangka dan terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, perampasan aset tanpa putusan pidana juga dapat dilakukan apabila perkara pidananya tidak dapat disidangkan atau terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan masih memiliki aset yang belum dirampas. Yang conviction base ini sudah ada dalam berbagai peraturan perundangan kita, cuman tersebar di berbagai undang-undang. Nah, tentu kemudian yang menjadi isu adalah belum adanya pengaturan terkait non-conviction base, yang tentu ini akan menjadi fokus utama dalam konteks RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana ini. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan, khususnya pada kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, televisi pemerintah Iran dilaporkan diretas selama beberapa menit sehingga pesan oposisi dari putra mahkota Iran di pengasingan Reza Pahlavi sempat tayang ke seluruh negeri. Peristiwa ini terjadi di tengah gelombang besar protes anti pemerintah yang melanda Iran. Televisi pemerintah Iran dilaporkan diretas selama beberapa menit sehingga pesan oposisi dari putra mahkota Iran di pengasingan Reza Pahlavi sempat tayang ke seluruh negeri. Peretasan terjadi pada Sabtu 17 Januari 2026 dan berlangsung selama beberapa menit di sejumlah saluran televisi nasional Iran, di mana pesan Reza Pahlavi disiarkan secara luas melalui jaringan satelit.
Kantor Pers Pahlavi bahkan mengunggah hampir 6 menit rekaman siaran tersebut ke platform X pada hari yang sama. Selain pesan oposisi, siaran yang diretas juga menampilkan video-video unjuk rasa anti pemerintah. Tayangan tersebut muncul serentak di berbagai saluran televisi karena peretasan menembus sistem satelit nasional. Aksi ini dinilai signifikan karena berhasil melewati pembatasan komunikasi ketat yang selama ini diberlakukan pemerintah Iran. Adapun gelombang protes besar di Iran dipicu memburuknya kondisi ekonomi sejak akhir bulan lalu. Respon pemerintah dilaporkan sangat keras, mulai dari penangkapan massal hingga penggunaan kekerasan mematikan terhadap demonstran. Pemerintah juga dilaporkan memutus hampir seluruh akses internet untuk membatasi arus informasi keluar dan masuk. Berbagai sumber IDX Channel. Indonesia kembali memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dengan Afrika Selatan. Melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Indonesia intensif memperluas potensi kerjasama dengan Afrika Selatan di bidang perekonomian dan pariwisata. Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat menerima kunjungan Wakil Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia Motlong Boyki, fokus membahas peluang kerjasama antara kedua negara. Salah satunya kerjasama strategis di sektor pariwisata dan perluasan bidang ekonomi. Ketua BKSAP DPR RI menegaskan kerjasama ini menjadi jembatan diplomasi bagi Afrika Selatan dengan pemerintah Indonesia, di mana keuntungan potensial yang akan diperoleh dari hasil kerjasama antar negara seperti sektor kesehatan dan ekonomi, serta kembali menekankan pentingnya permintaan dari pemerintah Afrika Selatan. Saya selalu mengingatkan kepada Kementerian Luar Negeri bahwasanya dari sekian banyak kerjasama kita, tentu kerjasama dagang ini, ekonomi ini perlu menjadi perhatian penting bagi kita, karena itu akan membawa pengaruh kepada kesejahteraan bangsa kita. Nah, ini yang kita juga perlu perhatikan ya, selain isu-isu tentang politik, isu tentang HAM, tentu kita juga harus memfokuskan perhatian pada hubungan dagang apa yang bisa kemudian kita dapatkan dari kerjasama ekonomi atau tenaga kerja yang bisa memberikan positif bagi Indonesia. Pemirsa, Kementerian Kehutanan melakukan audit terhadap 24 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Kementerian Kehutanan terus merespon bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan audit terhadap 24 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan para pemegang izin terhadap aturan kelestarian hutan, terutama di wilayah-wilayah yang kini tengah dilanda bencana ekologis. Rohmat menegaskan, Kementerian Kehutanan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Terkait dengan evaluasi atau audit PPPH yang sudah dicabut ya, 22 yang sebelumnya 18, jadi totalnya adalah 40. Kemudian sekarang ini sedang berjalan audit untuk 24 PPPH di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Kementerian Perhutanan berjanji bakal terus melakukan pengusahaan kembali kawasan hutan dari praktik perkebunan sawit ilegal dan tambang ilegal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.